Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Namrud, juga dikenal sebagai Nimrod, adalah seorang raja kejam yang kisahnya terdapat dalam kitab suci agama-agama Samawi. Dia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh. Ada versi lain yang mengatakan bahwa Namrud bukan anak Kanan, melainkan anak dari Kus. Namrud menjadi orang pertama yang menyatakan dirinya sebagai raja seluruh dunia. Namrud memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan, yang ditentang oleh Nabi Ibrahim. Namun, dalam konteks video ini, kita akan fokus pada kisah Namrud dan ibunya yang sangat aneh. Perilaku menyimpang telah ada sejak lama, seperti cinta kepada saudara sendiri, dan pernikahan dengan orang yang seharusnya dianggap terlarang. Ini mirip dengan perilaku binatang, dan ini terjadi pada Raja Namrud. Namrud, seorang raja terkenal, hidup sekitar tahun 2275 sampai dengan 1942 sebelum Masehi. Dia memerintah di daerah Babilonia, yang dulu dikenal sebagai Mesopotamia kuno dan sekarang menjadi Irak. Ayah Namrud adalah Kus, cucu Nabi Nuh, dan ibunya adalah Semiramis atau juga dikenal sebagai Samiram. Ibunya menikah dengan ayah Namrud saat remaja. Setelah berhubungan dengan ibunya, ayah Namrud meninggal, dan karena itu, saat Namrud lahir, dia tidak memiliki ayah. Ibunya yang terkenal cantik dan bijaksana, konon tidak pernah berhubungan dengan manusia lain setelah Namrud lahir. Ini menjadikan Namrud dianggap suci dan diyakini sebagai anak Tuhan. Namrud adalah orang paling cerdas pada zamannya. Dia mahir dalam desain, matematika, dan ilmu perbintangan. Dia membagi lingkaran menjadi 360 derajat dan menciptakan sistem seksagesimal untuk mengukur waktu. Dia juga menemukan konsep waktu, di mana 1 derajat terdiri dari 60 menit, dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Namrud juga menetapkan pembagian waktu menjadi 24 jam dalam sehari. Menurut Namrud, hari baru dimulai saat tengah malam, berbeda dengan kepercayaan sebelumnya, yang menyatakan hari dimulai saat matahari terbenam. Selain itu, Namrud pandai merancang struktur bangunan besar seperti jembatan, kuil, gedung bertingkat, dan bendungan. Salah satu contoh bangunan yang dibuat oleh Namrud adalah sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Efrat. Dia juga pertama kali menggunakan batu bata dari tanah liat yang dipanaskan untuk membangun. Namrud juga terkenal sebagai perancang Menara Babel, struktur pencakar langit pertama di dunia. Namun, dengan semua kemampuannya itu, dia menjadi sombong dan angkuh. Namun sayangnya, meskipun memiliki penemuan yang mengagumkan, dia menggunakan pengetahuannya untuk menyesatkan rakyatnya. Dia memanfaatkan ilmu falak untuk menciptakan sistem ramalan nasib, seperti horoskop dan ramalan tangan, palmistry. Dia ingin membuat manusia merasa tidak perlu bergantung pada Tuhan, karena manusia bisa meramalkan dan mengubah nasibnya sendiri. Dia juga membangun berbagai bangunan megah dan berhala indah, dengan tujuan agar manusia kagum pada hasil karyanya sendiri. Menara Babel yang dia bangun, katanya digunakan oleh para pendeta untuk memuji dan menyembahnya. Mengapa menara itu begitu tinggi? Ialah agar bisa mencapai surga. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Firaun, yang membangun piramida yang sangat tinggi, untuk mencoba melihat Tuhannya Nabi Musa dari atas sana. Namrud mungkin juga menginspirasi Firaun. Menurut sejarah para nabi dan raja, yang ditulis oleh Imam at-Tabari pada abad ke-9 Masehi, menara kebanggaan Namrud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa sebelum Namrud lahir, hanya ada 1 bahasa, yaitu bahasa Suryani. Namun, Namrud memecahnya menjadi 72 bahasa yang berbeda, mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi. Karena ini, mereka tidak bisa membangun kembali Menara Babel. Namrud sangat tertarik pada ilmu sihir, yang dia gunakan untuk memengaruhi rakyatnya. Konon, dia belajar ilmu sihir dari 2 malaikat, bernama Harut dan Marut yang disebut dalam Al-Quran. Namrud memulai zaman baru di mana manusia mengabaikan Tuhan. Sebelumnya, dari masa sebelum Nabi Nuh, orang menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan di dunia. Namun, pada masa Namrud, rakyatnya tidak diperbolehkan berbuat baik bagi Tuhan karena menurutnya, Tuhan yang tak terlihat adalah lemah. Karena ini, mereka melakukan apa yang mereka kehendaki, seperti pesta, perilaku bebas, minum alkohol, dan tindakan buruk lainnya. Maka dari itu Namrud dijuluki Dewa Anggur karena ketidakmatangan duniawinya. Dia juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan, merasa lebih mengetahui tentang kelemahan manusia daripada Tuhan yang jauh dari ciptaannya. Selama hidupnya, Namrud membangun kota-kota megah seperti Babel, Erek, Akkad, Asyur, dan Niniwe. Warisannya dapat ditemui di Mosul dan Baghdad saat ini. Di Turki, ada Gunung Namrud atau Gunung Nemrut yang menjadi peninggalan sejarah. Cerita menyebutkan bahwa Semiramis menikahi Kus, cucu Nabi Nuh. Saat itu, Semiramis masih muda,
cantik, dan cerdas. Tidak ada yang lebih cantik daripada Semiramis di negeri itu. Setelah menikah, Kus meninggal, dan Namrud lahir tanpa ayah. Namun, Semiramis mengklaim melahirkan Namrud tanpa campur tangan pria dan menganggap dirinya suci. Namrud dianggap sebagai anak suci yang lahir dari seorang perawan. Ketika Namrud dewasa, Semiramis cemburu ketika gadis mendekatinya. Ia bahkan menikahi anaknya sendiri agar Namrud tidak dimiliki oleh wanita lain. Namrud yang dianggap sebagai Tuhan, akhirnya disalib dan diletakkan di gua bersama domba. Setelah 3 hari, batu yang menutup gua terguling dan pintu terbuka. Namun, jasad Namrud telah lenyap dari dalam gua. Kematian Namrud membuatnya dianggap sebagai dewa, diberi nama Osiris, Isis, dan Horus. Sebagai bentuk pemujaan setelahnya, orang Babilonia mengadakan upacara musim semi untuk mengenang kematian dan kebangkitan Namrud. Setelah 3 hari kematiannya, mereka menawarkan roti dengan lambang salib surya. Semiramis, ibu dan istri Namrud, mengajarkan bahwa roh Namrud hidup selamanya. Sebuah pohon cemara diartikan sebagai tanda kehidupan baru Namrud. Pada hari kelahirannya, Namrud dikatakan muncul di pohon cemara itu dan meninggalkan hadiah di ranting-rantingnya. Pohon ini dinamai mistletoe oleh orang pagan kuno. Pohon cemara adalah simbol kesuburan yang penting dalam upacara. Orang percaya bahwa mendekorasi rumah dan kuil dengan tanaman hijau, seperti holly, ivy, dan mistletoe, membawa cahaya matahari di akhir tahun. Tanaman mistletoe sangat penting bagi pengikut Druid, kelas pendeta tinggi dalam budaya Keltik kuno. Kebiasaan berciuman di bawah mistletoe berasal dari pandangan bahwa mistletoe adalah alat kelamin pohon ek. Pelukan di bawah buah mistletoe diyakini akan membawa pembuahan atau kehamilan. Tradisi ini digunakan untuk merayakan pertengahan Saturnalia selama berabad-abad. Ajaran agama Babilonia yang diajarkan oleh Namrud dan Semiramis terdiri dari 3 unsur, api, ular, dan matahari. Pengikut mereka dituntut untuk menghormati matahari karena dianggap sebagai sumber cahaya dan kesejahteraan. Kisah Namrud dalam agama Babel ini bisa mengingatkan kita pada ajaran Kristen. Banyak hal yang mirip dalam ajaran keduanya, hanya nama dan tokoh-tokohnya yang berbeda. Suatu waktu, Namrud mencoba melakukan eksperimen bodoh. Ia ingin membuktikan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan dengan melepaskan anak panah ke langit. Anak panah itu jatuh dengan darah di ujungnya, membuatnya berpikir bahwa ia berhasil membunuh Tuhan. Kisah ini mirip dengan kisah Yajuj dan Majuj di akhir zaman, yang juga mencoba menyerang Allah. Namun, tindakan ini adalah kebodohan. Mungkin Yajuj dan Majuj terinspirasi dari Namrud. Namrud berusaha meyakinkan orang bahwa tidak ada Tuhan di atas sana yang perlu disembah. Namun, ada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan bisa mati dibunuh oleh Namrud. Maka, Namrud mencoba lagi dengan mengumpulkan tentara dan menyerang langit. Namun, alih-alih berhasil, datanglah segerombolan nyamuk yang menyerang mereka. Banyak tentara Namrud tewas karena digigit nyamuk. Bahkan ada nyamuk yang masuk ke dalam kepala Namrud. Kepala Namrud terasa sakit, dan ia merasa gelisah karena suara nyamuk di kepala. Dia mencoba memukul kepalanya untuk menghilangkan rasa sakit. Setelah dipukul, rasa sakitnya memudar, tetapi tidak lama kemudian rasa sakit itu kembali. Akhirnya, Namrud meminta seseorang memukul kepalanya dengan kuat, berharap nyamuk tersebut mati. Namun, setelah dipukul, bukan nyamuk yang mati, melainkan Namrud sendiri. Sangat aneh bukan? Seorang yang cerdas dan hebat seperti Namrud, akhirnya mati karena seekor nyamuk. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah ketika Raja Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi, sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.